Untuk yang kesekian kalinya, Rocky Gerung kembali menghina dan bahkan menuduh Bapak Joko Widodo bahwa maraknya polemik terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo, ya asal mula penyebabnya itu adalah Bapak Jokowi sendiri karena Pak Jokowi tidak pernah memperlihatkan ijazah aslinya yang sebenarnya kepada para gerombolan pembenci yang selama ini sibuk memburu ijazah Bapak Joko Widodo. Akan tetapi dari pernyataan tersebut, Rocky Gerung sebenarnya membenarkan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh gerombolan pemburu ijazah Jokowi itu adalah hoax dan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli dan bahkan ini adalah kode bahwa mereka khususnya Roy Suryo dan gerombolannya pasti akan diproses hukum atas tuduhan ataupun fitnah serta penghasutan yang mereka lakukan untuk menyerang Bapak Jokowi dan keluarganya. Sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan mengajak sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Jadi kalau menurut Pak Suhadi, jadi kalau dengan kasus yang ada sekarang, 5 inisial tadi itu kira-kira gimana kenanya itu? Gini. Kan katanya juga, ada juga yang bilang gini Pak, nanti mungkin Pak Suhadi bisa memberikan penjelasan lebih detail. Jadi kalau terbukti fitnah, itu bukan hanya soal pencemaran nama baik, itu bisa dapat hukuman yang lebih berat gitu. Kalau terbukti bahwa para 5 orang ini atau pokoknya yang dijadikan sebagai sasaran tembak ini tidak bisa membuktikan, itu berarti fitnah kan? Fitnah itu hukumannya lebih berat gitu. Ya. Gimana ini Pak? Jadi 5 orang ini akan kena seperti apa? Makanya kan tadi saya udah bilang, jangan sembarangan juga polisi menunjuk-nunjukkan. Ya, ya kita kan saya udah bilang tadi kan dalam hukum pidana itu jelas kok. Dia menuduh, dia harus membuktikan. Oke. Ya kan? Ya. Kalau dia nggak bisa membuktikan berarti dia kena fitnah. Seperti yang saya katakan tadi. Ya. Ya. Atau ya, kalau dia membawa-bawa dokumen yang nggak benar, ya, dia kena lagi. Oke. Karena dia kan menggunakan dokumen palsu yang mungkin tidak diakui oleh UGM. Karena tadi kan ada nomor registernya itu yang nggak ada kan. Ternyata UGM bilang enggak, ini ada kok, gitu kan? Ya. Yang Pak Suhadi aja sempat terbawa, sempat gitu terpengaruh. Bayangin sempat seorang Pak terpengaruh. Suhadi yang pakar hukum aja sempat terpengaruh. Itu gimana damage-nya terhadap publik ya? Betul. Narasi semacam ini Ya. itu. Sampai saya telepon teman di Solo. Kebetulan dia dipanggil sama Pak Jokowi. Saya tanya, Mas gimana? Dilihatin nggak ijazahnya? Lihat, terus gimana? Oh ya, ijazah apa yang dilihatin? Semua Pak, dilihatin. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Benar, itu ada ini. Oh benar semua, jelas. Saya baru, oh ya, artinya bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi dalam kaitan ini ya, seperti yang tadi saya sudah bicarakan, bahwa orang yang menuduh melakukan suatu adanya tindak pidana, dia harus membuktikan. Sekarang giliran Roy Suryo buktikan di depan penyidik di mana letak kepalsuannya. Kalau saya parameternya gampang, ya. UGM, Universitas Negeri, itu ada 2 alur aja yang terjadi kok. Ya, si pemegang ijazah Pak Jokowi dalam konteks ini dan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah itu. Kalau ini sudah dinyatakan benar, selesai. Gak perlu lagi forensik emang apaan. Ya kan? Ini kan bukan menyangkut masalah yang lain. Karena kalau berkaitan dengan, ini ada kesalahan penulisan segala macam, sifatnya administratif, ya kan? Hubungan hukumnya yang terjadi antara Jokowi dengan perguruan tinggi.
Orang lain nggak perlu ikut-ikut di dalam persoalan ini. Oke. Karena konteksnya palsu itu apa sih? Hmm. Kan ada suatu peristiwa yang tidak benar. Oke. Kan gitu kan? Ya. Ya. Di mana peristiwa yang tidak benar itu misalnya orang yang mengeluarkan atau orang yang mendapatkan, ya, itu nggak benar. Nah sekarang orang yang mendapatkan, benar saya dapat dari UGM. Oke. Terus orang yang mengeluarkan, benar saya mengeluarkan itu untuk kepentingan Pak Jokowi. Selesai. Selesai. Ya. Jadi nggak usah repot-repot gitu loh, ya kan? Ya. Ada ini, ya itu urusan administratif menurut saya. Nggak ada hubungannya dengan Roy Suryo dalam kaitan ini. Dan yang aneh, katanya alumni dari UGM. Kok sampai sebegitu teganya dia menjatuhkan UGM? Harusnya kalau dia sebagai alumni, ngapain dia cuap-cuap dulu ke sana? Datangin dulu dong UGM. Kan parameter kerjanya harusnya ke sana dulu kan. Ya. Tanya dulu, Pak, saya mencurigai ini ada ijazah palsu gini. Boleh nggak aku lihat dokumen? Atau Pak, tolong dong, ya saya mau bersurat, keluarin dong surat, bener nggak Pak Jokowi ini lulusan dari sini? Bener nggak ijazahnya dan lain sebagainya? Kan harus seperti itu. Ini mereka kan ke UGM juga Pak, tapi menggeruduk demo. Iya, tujuannya apa gitu loh. Iya. Jadi kalau menurut saya, tujuan besar, mungkin ini tujuannya untuk 2029 gitu loh, ya kan? Karena dia melihat kan Pak Jokowi ini punya putra yang jadi wapres, ya kan? Mungkin ke sana. Ya. Tapi ya itu lupakanlah. Oke, Itu hanya menduga-duga saya aja. Tapi yang seperti yang saya tadi, hukumnya seperti itu. Oke. Jadi dari segi soal asli palsu dan enggaknya itu tadi begitu UGM menyatakan asli ya sudah selesai Ya gitu, Pak, selesai. Ya. Karena kan tadi saya dibilang yang namanya palsu harusnya salah satu itu, misalnya, oh saya punya ijazah UGM, ya kan? UGM bilang, oh nggak benar itu ijazahnya, baru, ya kan? Wah itu jangan-jangan dibuatnya di Pramuka, nah, itu baru kan gitu kan? Kalau dua tadi kepentingan tadi, ya kan, Pak Jokowi sebagai alumni, UGM sebagai universitas yang memproduk mahasiswa dan memproduk ijazah sudah mengatakan itu selesai kok. Jadi nggak perlu lagi diembed-embed. Oh ini tulisannya begini, ini tulisannya begini. Itu nggak ada lagi menurut saya. Nggak mungkin lah universitas sehebat seperti itu melakukan hal yang konyol. Nggak mungkin. Ya. Dan ini kan ijazah itu dikeluarkan ketika Pak Jokowi usia berapa? 24, 23 kan? Ya. He was nobody, bukan nobody lah. Dia kan belum dikenal, belum kan nggak ada yang tahu dia akan jadi presiden itu kan zaman itu. Masih tukang kayu katanya. Iya, masih tukang kayu. Atau malah belum, baru lulus kan? Maksudnya mosok dia bisa menyetir pihak-pihak UGM untuk mengeluarkan ijazah atas nama dia gitu ya. Iya, betul. Itu kan sesuatu yang harus diperhitungkan. Tapi gini Pak, ini kalau kan Pak Soehadi ini cukup lama mendampingi Pak Jokowi ya sebagai salah satu ketua relawan aspek hukum lah ya, tim Merah Putih itu. Nah, kalau Pak Jokowi sebagai orang Solo sudah menyatakan seperti itu Pak ya, saya dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Ini bayangan prediksi Pak Soehadi ini gimana nih kelanjutan dari kasus ini? Ya, jadi gini. Kalau Pak Jokowi sudah mengatakan seperti itu, sebetulnya bukannya Pak Jokowi dendam ya. Enggak, kalau saya lihat enggak. Dia orang yang sangat pemaaf kok dalam konteks ini. Cuma akhir-akhir ini, terutama setelah beliau lengser ya, itu kan serangannya bertubi-tubi. Dan yang kita sangat sayangkan, itu orang datang bukan lagi ke Jakarta, tapi juga ngegeruduk ke Solo. Ya, itu masyarakat sudah sangat banyak sekali gitu kan. Jadi kalau Pak Jokowi merasa sakit hati, merasa kecewa, bukan sakit hati sih, merasa kecewa dengan perlakuan orang yang selama ini memang menghinakan Pak Jokowi, tetap melakukan hal yang konyol dan mungkin semakin nggak terukur lagi kekonyolannya. Saya menganggap beliau sebagai orang Solo yang sabar, orang Solo yang pemaaf, mungkin juga sudah menjadi ada pembeda yang menurut saya yaitu tadi, bukan dendam ya. Kalau dendam menurut saya nggak ada lah. Beliau orang yang sangat pemaaf kok, gitu. Saya ini sebagai relawan dulu, kita pernah teriak-teriak itu berkaitan Rocky Gerung, ya kan?
Karena berkali-kali saya mau laporin Rocky Gerung itu nggak bisa-bisa, ya kan? Kesel banget saya sampai duduk di Mabespori itu berjam-jam, ya kan? Nggak diterima oleh polisi, ya kan? Saya bilang ini kita relawannya Pak Jokowi, nggak peduli, ini delik aduan, bla 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 bla. Tapi kejadiannya harus begini gitu ya. Tanpa disengaja sebenarnya Rocky Gerung membela Bapak Joko Widodo dengan membenarkan bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu dan bahkan menyampaikan prediksinya bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan akan dipenjara. Seperti yang disampaikan bahwa efek dari kegaduhan yang kemudian dilakukan oleh Joko Widodo itu sehingga membuat 2, 3, 4, sampai 5 orang masuk penjara. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.